Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik nonton video ini, semoga terhibur dan termotivasi. Nah teman-teman, sekarang aku berada di pasar tradisional Perluasan, dan ini keadaannya masih pagi-pagi buta ya, jam setengah 6 pagi itu masih gelap. Kelihatan ya teman-teman, ini aku udah beli ayam. Harga ayam di daerahku lagi murah ya teman-teman, nggak sampai 40 gitu ya. Jadi ini sekilo 28.000. Kemudian untuk harga ikan masih netral, ada yang harga 23.000 sekilo, ada harga 30.000. Nah, tergantung ikannya ya. Dan untuk seperti bawang, karena ini menyambut bulan Lebaran ya, jadi pada bikin kue bawang. Ini harga bawang masih normal juga, nggak naik ya. Sekilo ada yang 28.000, ada yang 30.000. Lanjut, ini aku lagi pilih-pilih sayur seperti selada dan wortel ya teman-teman untuk bunga kol. Jadi aku beli secukupnya aja, selada ini di daerahku 2.000 tuh udah lumayan banyak. Begini ya teman-teman, kalau udah suasana di pasar itu, atau mungkin bahasa daerah kami pajak ya, itu benar-benar rame. Apalagi hari Sabtu ataupun Minggu, karena khusus untuk orang dari pekerja dan itu semua berada di pasar tersebut untuk belanja. Kemudian, ini aku udah sampai tiba di rumah ya teman-teman, langsung aja aku bongkar belanjaan untuk daftar belanja mingguanku kali ini 106.000. Apa aja, ikutin terus ya. Nah teman-teman, pertama-tama aku belanja sayur sawi pakcoy itu 2.000, kemudian, bayam 2.000 satu ikat. Ini ada bunga kol, ada selada, daun pre, ini 1.000 ya teman-teman, jadi totalnya 6.000. Lanjut itu ada timun tadi sekilo 5.000, jadi aku beli setengah tapi katanya di 3.000 kan aja. Nah kemudian untuk harga cabe masih netral ya teman-teman, ini seperempat 8.000, jadi sekilo itu 32.000 ya. Dan lanjut di sini, untuk tomat sekilo 5.000, jadi seperti juga timun tadi aku beli setengah kilo, jadi di 3.000 kan. Lanjut itu ada bakso satu bungkus 9.000 ya, itu baksonya memang benar-benar enak dan terasa untuk daging ayamnya. Dan seperti biasa ya teman-teman, sebelum lanjut, ini ikannya dan ayamnya aku bawa dulu ke sungai ya. Jadi di sini aku bersihkan rame-rame juga, karena kami kan tadi 5 orang untuk belanja ke pasar, dan teman tersebut ada juga belanja untuk bahan-bahan mau bikin kue. Nah teman-teman, seperti biasa ini sungai banyak sekali manfaatnya ya, karena cukup bersih airnya, dan tidak lupa ya aku bersihkan ulang untuk menggunakan air bersih di rumah. Untuk air sungai ini, cukup menghemat ya teman-teman, dan gitu kita itu gampang untuk membersihkan, mudah. Jadi tinggal diletak aja di aliran sungai itu seperti, pembuangan kotoran ikan tersebut. Tapi kalau untuk sampah plastiknya itu ya kita simpan ya teman-teman. Dan selesai untuk membersihkan ikan, ini udah aku cuci ulang, aku skip untuk videonya. Pertama-tama itu ada ikan gembung ya, sekilo 30.000, aku beli setengah kilo 15.000. Ada sotong ataupun cumi-cumi itu sekilo 80. Nah, aku di sini kepengen aja teman-teman, jadi sesuaikan, aku beli seperempat 20.000. Dan ini ada ayam sekilo 28, kemudian tempe 2 batang 5.000, ada bumbu rendang itu 2.000, ada bawang bombay 2.000, ada jeruk nipis lengkuas itu 3.000. Nah, di sini untuk sotong atau cumi-cuminya itu hari ini aku olah ya teman-teman. Jadi mau dimasak pakai saus tiram, pakai bawang bombay, kemudian iris cabai sedikit karena anak-anak nggak bisa makan pedas. Kemudian tambahkan saus tiram. Tidak lupa penyedap rasa. Nah, itu benar-benar rasanya nikmat ya teman-teman. Dan supaya lebih banyak untuk cumi-cuminya aku tambahkan sedikit potongan tempe. Oke teman-teman, itu udah selesai food prep ya. Itu total belanjaku 106.000 untuk seminggu 4 orang. 2 orang dewasa, 2 orang anak kecil. Nah, kemudian ini aku mau masukkan ke dalam freezer ya teman-teman. Ternyata kulkasku ini kotor sekali. Dan tadi aku sebelum membersihkannya aku cabut dulu untuk colokan listrik. Dan pertama tadi alirannya di atas kulkas, ternyata aku salah. Jadi aku langsung aja ke pusat aliran, colokan listrik yang utamanya itu yang aku cabut.
Oke teman-teman, ini sambil bersihkan kulkas, aku sedikit cerita ya teman-teman. Dan aku sangat lebih bersyukur aku petik dari beberapa kehidupan seseorang itu yang nggak jauh-jauh ya teman-teman. Ya ada juga di daerah lingkungan kita sendiri. Ternyata kalau kita memiliki harta itu sayang ya teman-teman jika kita tidak mempertimbangkan dengan matang-matang. Nah, hanya bisa untuk menghabiskan aja, namun untuk mempertahankannya itu sulit ya, karena ada kejadian ternyata sepasang suami istri ini udah tua, sekitaran umurnya udah lanjut usia, karena terlilit hutang, mau nggak mau harus untuk menjual rumahnya untuk menutupin utang tersebut ya teman-teman. Padahal utangnya bukan orang tua salah sendiri, yang salah itu anaknya teman-teman. Nah, mau nggak mau harus orang tua tersebut yang menanggung karena jaminan hutang anaknya tadi dijaminkan dengan rumahnya ya teman-teman, rumah orang tua tersebut. Nah, dari situ aku petik kehidupan bahwasannya ada yang lebih baik dari kehidupan kita ini yang saat ini yang masih bisa kita diberi, walaupun belum punya rumah sendiri tapi masih mengontrak, tapi tahu apa arti mempertahankan, apa arti untuk mengatur keuangan itu, yang mana kita harus berpikir mindfulness ya, mana yang harus penting dan tidak penting harus kita miliki ya teman-teman. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk diriku sendiri dan untuk teman-teman juga. Dan tidak terasa ya teman-teman, udah selesai bersihkan kulkas, jadi aku skip juga untuk cuci-cuci bagian rak-rak daripada kulkas. Aku cuci dulu tadi pakai sabun, kemudian aku lap. Nah, untuk membersihkan kulkas ini 3 bulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali aku lakukan juga ya teman-teman, karena kotoran-kotorannya itu sangat mengganggu kalau kita udah menyimpan makanan dan bahan-bahan makanan ini ke dalam kulkas. Oke, di sini udah selesai bersihkan kulkas, udah ikannya aku masukkan, kemudian udah aku pasang untuk colokan listrik kulkas tersebut supaya ikannya tidak bau ya. Kemudian ini aku langsung aja susun untuk bagian sayur-sayuran, tidak lupa untuk wadah aku alasin seperti tisu ataupun kertas yang bisa digunakan. Nah, kali ini tisuku udah kehabisan, aku beride, aku melihat isi tasku ada beberapa kertas yang tidak lagi digunakan, kemudian aku pakailah untuk bagian wadah penyimpanan sayur, karena ini bermanfaat ya teman-teman. Untuk penyimpanan sayur seperti ini sangat efektif menyerap air ketika kita udah menyimpan. Nah, seperti bahan-bahan tomat, cabai itu tahan ya dalam 1 minggu, masih tetap segar gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk setahun ya nggak tahan ya. Oke, ini petik-petik dulu cabai merahnya. Kemarin cabai merahku masih ada, jadi tetap juga aku beli. Nah, untuk stok cabai merah di sini yang lama aku pakai dulu, kemudian yang baru nanti selesai habis yang lama. Oke, di sini bayamnya aku petik-petik juga, dialasin dengan secari kertas. Untuk bayam ini aku masaknya kuah bening gitu ya teman-teman, kemudian pakai bawang goreng. Nah, itu benar-benar enak dan sedikit dikasih garam, tidak lupa bawang-bawang merahnya diiris. Dan seperti biasa juga ya teman-teman, untuk belanja mingguan hemat yang kuterapkan dalam setiap minggunya itu, pertama-tama selalu membawa uang pas. Yang kedua, sebelum pergi ke pasar, isi kulkas itu aku cek dulu nih apa yang udah habis atau yang masih ada. Dan untuk ide menu dalam setiap minggunya itu sesuaikan dengan yang di pasar untuk harga-harganya ya. Contoh nih, ikan harganya mahal. Nah, aku beralih aja sedikit untuk mengolah ayam. Ada yang disemur, mungkin di sop, atau mungkin digulai. Ayam itu enak ya teman-teman. Dan contoh sebaliknya, ada harga ayam yang mahal, harga ikan yang murah. Nah, itu aku lebih mengolah ikan gitu ya teman-teman. Atau mungkin seafood-seafood murah seperti udang, cumi-cumi, kerang. Nah, itu aku padukan juga ya teman-teman. Itu lebih ke situ juga kalau misalnya murah. Tapi kalau mahal ya sesuaikan dengan budget aja.
dengan untuk sehari-hari yang kita makan. Ini yang penting adalah sayur, yang penting ada, ikannya ada, dan itu udah menurut aku tercukupi ya teman-teman. Untuk di daerahku yang lagi murah harga bahan dapur itu tomat ya teman-teman. Jadi tomat ini seperti biasa itu harga 8.000 sampai 12.000. Kali ini belanja tomat itu harga dimulai 4.000, 5.000, itu udah benar-benar cantik, keras, merah gitu ya. Oh iya teman-teman, ini udah tidak terasa hari ke-23 ya teman-teman untuk bulan puasa dan mendekati lebaran. Udah persiapan apa ya untuk teman-teman? Dan semoga dilancarkan aja untuk segala hal-hal yang baik ya teman-teman, karena kita udah tahu ada yang tidak baik di daerah yang seperti Pulau Jawa, pulau daerah yang lain-lainnya yang mengalami bencana musibah-musibah. Semoga bisa dilewati ya dalam ujiannya masing-masing. Oke teman-teman, tidak terasa ya juga ini udah selesai. Aku langsung aja food freshen, masukkan ke dalam kulkas. Dan ini sampahnya aku bersihkan dulu. Dan untuk plastik sampahnya tidak aku buang, aku manfaatkan untuk tempat sampah. Oke, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video belanja daftar 106.000 untuk minggu kali ini. Semoga enjoy, bermanfaat ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya jika ini bermanfaat. Aku akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa untuk di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, terima kasih.